Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku semangat banget teman-teman, gak sabar buat nyapa teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Di video kali ini masih dengan tema ide jualan, yang tentunya teman-teman udah banyak yang tahu dan gak asing lagi dengan jajanan yang satu ini. Dan ini Sian juga ikut bantu-bantu aku. Biasa kalau mamanya lagi buat makanan kesukaannya, pasti dia excited banget pengen ikutan. Resep donat itu udah banyak banget ya teman-teman. Dan tentunya dengan campuran bahan yang berbeda-beda. Ada yang pakai ragi instan aja, ada yang menggunakan baking powder, ada juga yang pakai SP dan juga bread improver. Tapi masalahnya donat yang kita buat kadang ada yang tidak mengembang sempurna, menyerap banyak minyak, kalau udah dingin jadi keras, dan bentuknya juga kadang tidak mulus. Kira-kira kita perlu bahan tambahan apa ya? Nah, makanya kali ini aku mau membandingkan dua macam adonan donat, yang satu menggunakan SP dan adonan keduanya menggunakan bread improver, atau aku singkat BI aja ya teman-teman. Aku mau kasih lihat ke teman-teman seperti apa perbedaannya. Simak proses pembuatannya sampai selesai ya. Oke, langsung aja ke adonan pertama yang menggunakan SP. Di sini bahan-bahannya aku gunakan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Aku di sini menggunakan yang merek Cakra Kembar ya, teman-teman. 50 gram gula, 1 sendok makan susu bubuk, 1 butir kuning telur, 1 sendok teh SP, 1 sendok teh ragi, 100 ml air dingin, dan terakhir 50 gram margarin dan sejumput garam. Adonan kedua aku gunakan bread improver. Untuk komposisi, jumlah, dan takarannya sama dengan adonan yang pertama ya teman-teman. Untuk SP pasti teman-teman udah banyak yang tahu ya. Bahan ini biasa kita gunakan untuk membuat bolu panggang ataupun kukus, yang fungsinya itu untuk melembutkan dan mengembangkan. Nah, sementara untuk bread improver ini adalah bahan tambahan dalam pembuatan roti, yang fungsinya untuk mempercepat proses pengembangan adonan. BI ini bisa teman-teman dapatkan di toko yang menjual bahan-bahan kue. Ada yang kemasan 500 gram, ada juga yang kemasannya 100 gram ya teman-teman. Untuk langkah pertama di sini aku masukkan semua bahan kecuali margarin dan juga garam, itu terakhir ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah adonannya ini tercampur, sekarang kita masukkan margarin dan juga garamnya ya. Kemudian lanjut aku mixer kembali sampai nanti adonannya itu kalis elastis. Oke, setelah di mixer kurang lebih 10 menit, adonannya akan jadi seperti ini teman-teman. Langsung aja aku diamkan. Dan karena aku nggak ada plastik wrap di sini, aku gunakan kertas pembungkus nasi dan aku rapetin dengan menggunakan karet seperti ini. Oke, lanjut ke adonan kedua yang menggunakan bread improver. Untuk komposisinya sama ya teman-teman. 250 gram tepung terigu, 50 gram atau 3 sendok makan gula, 1 sendok makan susu bubuk, 1 butir kuning telur, 100 ml air dingin, 1 sendok teh ragi instan, dan 1/4 sendok teh bread improver. Ini tadi aku hampir kelupaan ya teman-teman, tapi semoga aja nggak berpengaruh karena tadi aku mixnya juga baru sebentar. Dan terakhir ini aku masukkan margarin dan juga sejumput garam ya.
teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit, adonan pertama tadi yang menggunakan SP sudah mengembang seperti ini. Dan lanjut di sini aku bagi adonannya masing-masing 40 gram. Nah, buat teman-teman yang mau usaha kue, kalian itu wajib banget punya timbangan digital seperti ini ya, teman-teman. Ada banyak kok timbangan digital yang harganya di bawah 100 ribuan. Karena kalau untuk ukuran dan berat itu susah ya kalau kita mau kira-kira. Sementara kue untuk jualan itu sebisa mungkin ukuran dan bentuknya itu harus sama persis supaya pelanggan gak kecewa. Dan sekarang aku lanjut untuk membentuk donatnya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Adonannya itu dijepit, dimasukkan ke dalam, dicubit-cubit bagian ujungnya sampai benar-benar rapat supaya nanti kalau digoreng itu tidak terbuka ya, tidak pecah gitu teman-teman. Jadi harus teman-teman pastikan bagian bawahnya itu rata ya. Kemudian aku bulat-bulatkan seperti ini. Setelah berbentuk bulat, kemudian aku lapisi bagian bawahnya menggunakan kertas minyak, atau teman-teman bisa taburi tepung di bagian alasnya supaya tidak lengket. Kemudian didiamkan 3 menit sambil aku membentuk adonan yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adonan yang pertama tadi sudah mengembang. Sekarang mau aku pipihkan, kemudian aku bolongi bagian tengahnya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Sekarang aku lanjut untuk membentuk semua adonan pertama ini sampai selesai. Perbedaan saat adonan sudah mengembang, untuk tekstur yang menggunakan bread improver ini kelihatan lebih mulus dan lembab ya teman-teman. Sementara adonan yang menggunakan SP ini terlihat agak lebih kering dan kurang mulus. Supaya belajarnya nggak boring, intermezzo dulu ya teman-teman. Ini Sean lagi ngide buat sate-satean dari adonan donat. Tadi pas aku lagi prepare menyiapkan bahan-bahan, dia itu melipir dulu nonton TV. Tapi tadi dia pesan ke aku kalau udah bentuk-bentukin donatnya panggil Sean ya ma. Sean mau bantu lagi. Yah, walaupun bantu-bantunya cuman bentar, selebihnya ngerecokin. Apalah daya ya bun, harus sabar. Ini pun tag videonya jadi makin lama dan makin panjang durasinya. Oke teman-teman, ini aku lanjut untuk goreng donat yang menggunakan SP. Aku menggorengnya menggunakan minyak goreng kelapa sawit biasa ya. Tapi lebih bagus lagi kalau pakai minyak padat, lebih tidak menyerap minyak. Nah, tips untuk menggoreng donat, sebaiknya teman-teman jangan gunakan api yang besar ya. Gunakan api sedang cenderung kecil. Atau kalau perlu sebelum menaruh adonannya ini ke wajan, kompornya dimatikan aja dulu supaya tidak cepat gosong. Dan ini untuk adonan yang menggunakan bread improver. Saran aku kalau kalian mau balik donat itu jangan berkali-kali, cukup satu kali aja ya teman-teman supaya tidak terlalu banyak minyak yang terserap. Nah, kalau kedua sisinya sudah kuning kecoklatan, lanjut kita angkat.
Oke teman-teman, donatnya sudah selesai semua aku goreng. Di sini teman-teman bisa lihat perbedaan antara donat yang menggunakan SP dan bread improver ya. Setelah digoreng, donat yang menggunakan SP tekstur kulitnya terlihat kurang mulus ya teman-teman. Berbeda dengan donat yang menggunakan bread improver, tekstur kulit lebih mulus dan rata. Nah, kira-kira perbedaan yang teman-teman bisa lihat dari donat SP dan juga donat BI ini apa? Coba teman-teman jelaskan di kolom komentar ya. Permukaan dari kedua donat ini beda sekali ya teman-teman, baik dari white ringnya, mulusnya, dan juga lembutnya. Untuk donat SP ini dalamnya lebih padat, berserat, lembut, empuk, tapi agak sedikit menyerap minyak ya sepertinya teman-teman. Dan donat yang menggunakan bread improver lembut sekali, dari teksturnya juga lebih ringan, berserat halus, empuk, dan permukaannya juga lebih kering ya, tidak terlalu berminyak. Setelah aku coba rasa dari kedua donat ini, donat yang menggunakan bread improver itu jauh lebih empuk saat digigit dan juga tidak seret ya teman-teman. Berbeda dengan donat SP yang agak padat saat dimakan. Nah, jadi menurut aku donat yang menggunakan bread improver itu lebih unggul ya teman-teman, dan bisa teman-teman coba untuk resep jualan karena hasilnya lebih bagus. Oke teman-teman, terjawab sudah perbedaan donat yang menggunakan SP dengan donat yang menggunakan bread improver. Semoga video ini bermanfaat dan makasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.